PT KB Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh. Produksi Harafana Record. Naskah karya Niki Kosasih. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Dan kelihatannya mereka sangat terkejut dan gugup karena mereka tidak menduga bahwa kita berada di sini. Memang demikian. Akan tetapi tidak seharusnya mereka terburu-buru meninggalkan kita dengan gugup. Kenapa ya? Raspati, yang aku cemaskan, mereka menjadi salah paham. Salah paham? Iya. Anjani ada kemungkinan mengira kita tidak berbeda dengan orang-orang yang pernah datang ke sini, yaitu ingin merebut harta karun. Bentar, apakah Anjani punya prasangka sedemikian tidak baik terhadapmu? Aku rasa tidak mungkin dia seperti itu. Masalahnya sekarang ini antara dia dengan aku, terutama dengan Karnis, hubungan kami sedang tidak baik. Iya. Artinya Anjani punya masalah yang tidak baik dengan Karnis, kakakku. Perkara Lasmini? Iya. Kau tahu sendiri bukan? Iya. Karnislah yang menyiapkan Lasmini, ibunya Anjani. Iya. Aku bisa mengerti. Tapi mudah-mudahan Anjani masih bisa berpikir sehat di dalam menilai pribadiku. Iya. Ya. Apapun yang akan terjadi, kita tetap harus mengenainya. Iya. Maksudnya mau apa Bentar datang ke sini? Aku tidak mengerti sama sekali. Yang jelas dia datang ke sini, Anjani, karena harta karun. Akan tetapi belum tentu akan merebut harta karun itu dari tangan kita. Sebab alasannya apa? Alasannya karena dia bekas kekasih ibuku. Tapi Bentar bukan orang yang serakah, Anjani. Iya, aku tahu. Bentar orang yang baik. Akan tetapi apa masalahnya sampai dia ikut-ikutan seperti orang lain datang ke sini? Mungkin untuk membantu kamu. Membantu aku? Dia mencemaskan keselamatanmu barangkali. Apa maunya? Dia mau menyelamatkan aku? Anjani, Bentar pemuda yang baik. Aku yakin itu. Dia tidak punya niat buruk terhadap dirimu. Belum tentu, Gandari. Belum tentu. Apakah kau meragukan kebaikan Bentar? Maksudku begini. Aku amat risih berhadapan dengan dia. Aku tidak mau bertemu dengan dia. Anjani sahabatku, bukankah kau sendiri mengakui bahwa ibumu yang salah? Jadi itulah makanya kau merelakan kepergiannya. Gandari, kau harus mengerti bagaimana perasaanku. Dia bekas kekasih ibuku. Juga pernah terjalin sebuah kisah antara aku dengan dia. Jadi aku tidak mau bertemu dengan Bentar. Anjani, kalau kau tidak mau bertemu lagi dengan Bentar, biarlah aku yang menerimanya. Ya, aku akan bicara baik-baik kepada Bentar mengenai apa maksudnya datang ke sini. Iya. Terima kasih, Gandari. Bentar. Iya. Kita sudah dekat kepada padepokan Anjani. Raspati, kenapa aku jadi berdebar-debar? Apakah kau juga menyimpan sebuah rasa yang istimewa kepada Anjani? Maksudmu? Ya. Barangkali kau jatuh cinta pada Anjani. Gila. Anjani sangat cantik. Tidak ada ubahnya seperti Lasmini. Dalam segala hal sama dan serupa. Bahkan Anjani lebih unggul, lebih segar, karena dia masih perawan. Perawan Bukit Lejar. Aku yakin Anjani juga suka kepadamu. Tidak, Raspati. Aku tidak mau mengulang kenangan pahit yang pernah terjadi di antara kami. Semuanya sudah berakhir seiring dengan surutnya Lasmini. Bentar. Tidak ada ibunya, ambil anaknya. Iya kan? Kenapa kau jadi gila? Bukankah Lasmini juga begitu? Dia tidak berhasil mendapatkan Brahma. Dia ambil anaknya, yaitu kau. Raspati, jangan samakan tabiatku dengan tabiat Lasmini. Hah? Nenek-nenek,
Nenek-nenek. Tiba-tiba muncul seorang perempuan tua. Sudah keriput, berdiri di hadapan kita. Siapa dia? Raspati. Hati-hati. Dari dengus nafasnya, aku sudah bisa mengukur bahwa nenek-nenek itu seorang yang sangat dikjaya. Dia memiliki ilmu yang sangat tinggi. Aku perintahkan kalian pulang kembali. Maaf, Nek. Bila kedatangan kami ini mengganggu ketenanganmu. Sebab mungkin saja nenek pemilik wilayah ini. Ya, aku terganggu. Untuk itu kau harus kembali. Kami hanya numpang lewat saja, Nek. Kami mau berkunjung ke Padepokan Anjani. Tidak boleh. Kalau begitu, kami akan lewat jalan yang lain. Tidak boleh. Seluruh bagian Bukit Lejar ini milikku. Dan kalian tidak boleh menginjaknya. Ayo, pulang sana. Sebuah padepokan biasanya memiliki wilayah tersendiri. Jadi saya rasa saya berhak menginjak wilayah padepokan tersebut. Padepokan si Anjani aku yang punya. Oh ya? Mereka adalah murid-muridku. Oh? Guru? Nenek ini seorang guru? Wah, aku tidak mengira. Diam kau, buaya. Loh? Saya ini manusia, bukan buaya. Wujudmu memang manusia, tapi jiwamu jiwa buaya. Kau pembunuh bayaran dan tukang mempermainkan perempuan. Kok nenek-nenek ini tahu siapa diriku? Kau Raspati, pemuda tak berguna. Wah, jangan begitu, Nek. Biarpun saya bekas penjahat, tapi kan ganteng. Monyet, pukul kau. Sabar, Nek. Jangan keburu nafsu. Nenek yang baik. Saya datang dengan maksud yang baik. Baik apa, hah? Saya ingin membantu Anjani. Karena sekarang ini Anjani dalam kesulitan. Harta karun yang dia miliki bisa membahayakan dirinya sendiri. Lantas mau kau ambil dengan alasan untuk keselamatan Anjani, begitu? Ternyata kau rakus, Bentar. Kau serakah? Tidak, Anjani tidak aku izinkan bertemu dengan kau. Anjani kalau benar murid nenek, memang nenek berhak melarang dia. Akan tetapi, dia pun punya hak untuk berhubungan dengan siapa saja. Kau tidak ada bedanya dengan Raspati ini. Loh, kok semuanya bisa meratakan, Nek? Apa bedanya? Sebab kau juga mempermainkan Lasmini. Ada kepentingan apakah nenek mengungkit-ungkit hubungan saya dengan Lasmini? Lasmini muridku, tahu? Murid nenek? Ya. Setahu saya, guru Lasmini adalah Nenek Lawu. Aku adik kandung Nenek Lawu. Nenek ini adik kandung Nenek Lawu? Dia tinggal di Gunung Lawu, maka bernama Nenek Lawu. Aku tinggal di sini, di Bukit Lejar, maka namaku Nenek Lejar. Nenek saya tinggalnya di Gunung Tengkorak, makanya nenek saya dinamakan Nenek Tengkorak. Raspati, jangan bergurau. Iya. Hanya dua pilihan, terus atau mati. Saya tidak bijaksana kalau menginginkan harta karun peninggalan Lasmini. Saya hanya ingin bagaimana agar harta karun itu tidak menimbulkan heboh, sehingga menjadi rebutan orang-orang yang serakah, terutama dengan munculnya tokoh-tokoh dikjaya dari rimba persilatan. Akan sangat membahayakan jiwa Anjani. Paling tidak akan mengganggu ketenangannya. Berarti kau meremehkan aku, huh? Meremehkan? Kau pikir aku akan berpangku tangan kalau Anjani berada dalam bahaya? Saya percaya Nenek Lejar akan sanggup melakukannya. Karena tentunya nenek memiliki ilmu yang sangat tinggi. Nah, kalau begitu untuk apa lagi kau memaksa ingin bertemu dengan Anjani? Rasanya tidak bijaksana kalau nenek menampik uluran tangan saya. Aku tidak membutuhkan siapa-siapa, apalagi kau yang menjadi penyebab Lasmini keponakanku menjadi sakit jiwa. Nenek selalu menghubungkannya dengan Lasmini. Kau bisa berkata begitu karena kau anak laki-laki. Tapi Lasmini itu perempuan. Kau tidak tahu betapa sakitnya hati Lasmini
yang diombang-ambingkan oleh ketidakpastian. Dia sangat menderita. Menderita karena tidak tahu apa yang harus dipegang agar tidak kehilangan arah. Yang pada kenyataannya, dia kehilangan arah. Nenek Lejar. Nenek Lejar tidak bisa menyalahkan saya sepenuhnya. Laki-laki memang gampang lupa. Gampang meremehkan cinta. Dan untuk selamanya, perempuanlah yang paling dirugikan. Kenapa kau tertawa, buaya? Asik juga mendengar seorang nenek-nenek bicara soal cinta. Seperti seorang gadis saja. Memangnya aku langsung jadi nenek-nenek? Tidak pernah jadi perempuan muda. Tentu saja, itu kan tidak perlu diomongkan. Semua orang ya begitu. Lahir, bayi, besar, tua, dan akhirnya mati. Kau yang minta mati, begitu bukan? Itu bagaimana nanti saja, Nek. Berarti kau menantang aku. Menantang sih tidak, Nek. Tapi karena nenek keras kepala, ya, apa boleh buat? Bagaimana nanti saja, Nek? Raspati, jangan menimbulkan bentrokan. Sulit, Bentar. Nenek Lejar ini sukar diajak musyawarah. Maju kau, buaya. Baik, biawak. Biawak? Kalau aku buaya, nenek biawak. Keparat. Gila. Tangan kirinya cuma diangkat sedikit, tapi dapat menimbulkan angin pukulan yang sangat dahsyat, bagaikan angin topan. Wah, bahaya. Nenek Lejar itu sangat dikjaya. Iya, aku harus hati-hati. Raspati, sudah aku katakan, Nenek Lejar itu ilmunya sangat tinggi. Iya, kali ini kita berhadapan dengan seorang tokoh yang luar biasa. Baiklah, Nenek Lejar. Mari kita mulai. Dan karena kau terlalu hebat, maka langsung saja aku mempergunakan ilmu kadikjayaan. Tahanlah ajian kikis baja. Buaya ganteng cari mati. Hah? Raspati terkentang, berguling-guling, lalu tergeletak. Raspati, kau tidak apa-apa? Raspati, kau terluka dalam. Tidak, Bentar. Aku tidak apa-apa. Tapi Nenek Lejar itu hebat. Ajian kikis baja milikku, ilmu kadikjayaan yang dahsyat. Tapi hanya sekali mengibaskan tangan, aku terlempar. Dia sangat luar biasa. Iya, terpaksa. Dengan sangat terpaksa aku harus mempergunakan ilmu totok jari iblis. Iya, sangat terpaksa. Tapi aku harap kau jangan membunuhnya. Cukup roboh saja. Belum kapok. Tidak ada kapok bagiku, si jari iblis. Meskipun ilmu totok jari iblis sangat dahsyat, tapi kali ini berhadapan dengan Nenek Lejar, seorang tokoh yang terlalu tinggi. Ilmu totok jari iblis itu memang mengerikan. Ke-10 jari tangan Raspati mengembang, dan perlahan-lahan rona warna putih muncul merayapi jari tangan. Ke-10 jari tangan Raspati sudah menjadi putih seluruhnya. Berarti ilmu totok jari iblis sudah tercurah seluruhnya. Siap untuk dikeluarkan.
Raspati. Dia juga amat tegang dan berhati-hati di dalam menghadapi serangan Raspati. Celaka. Raspati menerjang. Nenek Lejar mengibaskan tangannya. Dan Raspati yang terpental. Dia terlempar dan terbanting ke tanah. Aku harus memeriksa keadaan Raspati. Raspati mengalami luka dalam yang sangat parah. Tergeletak tanpa daya. Membujur kaku. Nafasnya lemah sekali. Raspati si jari iblis. Kali ini ketemu batunya. Aku yang dapat mengalahkan Raspati. Nenek Lejar, saya menaruh hormat karena nenek seorang guru. Gurunya Lasmini dan juga Anjani. Tapi di luar dugaan saya, nenek seorang yang kejam. Saya kira nenek bertarung dengan Raspati hanya sekedar menundukkan saja. Tapi ternyata nenek bermaksud membunuhnya. Jadi, saya tidak menghormati nenek lagi. Rasa hormat saya jadi hilang. Berarti kau menantang aku. Apa boleh buat? Bagus, bagus. Saat yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Apa maksud nenek? Sudah lama sekali aku ingin menjajal kehebatanmu, Raden Bentar, yang sangat dikjaya, murid dua orang tokoh terkemuka, yaitu Brahma dan Kampala. Apakah karena saya murid Brahma Kumbara dan Biksu Kampala, maka nenek ingin menjajah kehebatan saya? Ataukah ada sebab lain? Ada. Apa itu? Dendam. Dendam? Kau punya bakat untuk menjadi orang yang arif dan bijaksana. Jadi tentunya bisa tahu mengapa aku dendam sama kamu. Soal Lasmini? Ya. Sayang. Setiap aku akan mencarimu untuk membunuh kamu. Lasmini selalu menghalangiku. Tapi sekarang tidak ada lagi yang akan mencegah aku untuk membunuhmu. Seharusnya nenek dapat menilai mengapa Lasmini melarang nenek untuk membunuh saya. Karena dia tergila-gila sama kamu. Berarti Lasmini tidak menginginkan saya mati, bukan? Nah, kalau nenek Lejar sayang pada Lasmini, mengapa sekarang akan melanggar larangannya? Kalaupun sekarang ada Lasmini, dia tidak akan mencegah aku. Alasannya? Karena orang yang selama ini dia cintai setengah mati, justru dialah yang menyeretnya kepada kematian. Apakah itu karena salah saya? Saya kira tidak. Itu semua karena kesalahan dirinya sendiri. Kau memang pintar memutar lidah. Seandainya aku yang bersalah, tentu aku tidak akan bisa melakukan sanggahan. Tapi karena aku tidak bersalah, maka lidahku sangat lancar untuk mengemukakan sanggahan. Nah, disitulah letak masalahnya. Baiklah, aku singkirkan mana yang benar dan mana yang salah. Yang penting, hari ini aku harus membunuhmu, supaya riwayat Raden Bentar berakhir hanya sampai hari ini. Nenek Lejar, yang berhak menamatkan riwayat atau memperpanjang riwayat adalah Yang Maha Kuasa, dan bukan nenek. Para setan! Kalau nenek sudah tidak memperdulikan kehendak Yang Maha Kuasa, berarti nenek sudah siap menerima akibatnya yang akan sangat merugikan diri nenek sendiri. Kau berdalih untuk menghindari aku, bukan? Saya tidak pernah menghindar dari apa yang telah digariskan oleh kodrat Sang Maha Pencipta. Baik.
Gila, ular. Ular itu besar sekali dan sangat panjang. Apakah itu ular raksasa? Tubuhnya sebesar batang pohon kelapa. Muncul dari dalam hutan, meliuk-liuk dan melata menuju ke sini. Seumur hidup, baru kali ini aku melihat ular yang besarnya seperti itu. Untuk menghadapi Raden Bentari yang dikjaya, aku memberikan kesempatan kepada piaraanku, ular buto, untuk menjajal kehebatanmu. Ternyata kau penakut juga, Nenek Lejar. Kau tidak berani menghadapi aku secara langsung. Lantas kau memanggil ular buto piaraanmu itu. Aku bukan pengecut, tapi sekedar ingin melihat dan mengukur sampai di mana tingkat ilmu yang kau miliki. Kau salah kaprah, Nenek Lejar. Kau ingin menjajal aku dengan menyuruh aku bertarung melawan binatang raksasa. Karena kau tidak tahu bahwa aku pun punya binatang raksasa, piaraan dan tungganganku. Nah, kau bisa lihat sendiri. Lihatlah ke angkasa. Ada apa di angkasa itu? Burung raksasa. Itulah Raja Wali Raksasa. Raja Wali Raksasa. Ya, bukan kau saja yang punya piaraan binatang raksasa. Aku pun punya. Dan karena kau telah menghina aku, dengan akan dipertarungkannya aku dengan binatang ular raksasa, maka aku pun terpaksa memanggil Raja Wali Raksasa untuk menandingi binatang piaraanmu itu. Keparat. Raja Wali, bantulah aku. Hadapilah hewan ular raksasa itu. Buto meliuk-liuk dan memapuk-mapuk dengan dahsyat. Raja Wali berkelebat keempat, menyambar-nyambar sangat ketat, disertai cakarnya yang melincang. Pertarungan itu ribut dan seru. Tempat itu sebagai ajang pertarungan menjadi kurang-kurangnya. Pohon-pohon besar dan kecil bertumbangan, batu-batu berterbangan, debu mengepul, menimbulkan suara yang gemuruh, disertai bumi yang bergetar. Bagaikan telah terjadi gempa yang dahsyat. Pertarungan semakin dahsyat. Ular buto terus-menerus meliuk-liuk, berusaha untuk melilit dan memberi Raja Wali. Sedangkan Raja Wali terus-menerus menyambar-nyambar, berusaha mencakar atau menangkap kepala ular buto. Ini! Ular buto berhasil membuat Raja Wali. Raja Wali berdiri dan dipeluk dengan ketat. Raja Wali berontak sekuat tenaga, berusaha melepaskan diri dari lilitan ular buto, tapi tidak berhasil. Lilitan ular buto itu semakin kuat. Seluruh tubuh Raja Wali dibeli dengan tenaga raksasa. Lilit dan melilit dengan kuat. Tulang burung yang raksasa itu. Remukkan tubuhnya sampai hancur luluh. Kekuatan ular buto itu luar biasa. Raja Wali yang memiliki tenaga raksasa tidak bisa melepaskan diri dari lilitannya.
Sekali waktu, ular buto berhasil membelit Raja Wali. Seluruh tubuh Raja Wali dililit dengan sangat kuat. Raja Wali berontak sekuat tenaga, berusaha melepaskan diri. Akan tetapi, lilitan ular buto bukannya mengendur, melainkan semakin kencang. Gana! Kepala ular buto itu patut. Paruh Raja Wali yang dahsyat itu dengan tepat menghujam ke kepala ular buto dan tembus ke dalam otak. Darah memacur dan muncrat dari kepala ular buto. Tapi dia tidak melepaskan lilitannya. Masih terus membelit tubuh Raja Wali. Kedua hewan raksasa itu terus bergulat. Ular buto membelit Raja Wali. Paruh Raja Wali menancap pada kepala ular buto. Mereka terus bergulat, berguling-guling di tanah. Semua yang ada di atas tanah dilanda, dilindas, sehingga bumi bergetar, bagai diguncang gempa. Nah, ular buto terkulai. Lilitannya mengendur. Sedikit demi sedikit, lilitannya lolos. Berarti dia sudah kehabisan tenaga. Atau mungkin juga sudah mati. Ya, benar. Ular buto kepalanya hancur dan sudah mati. Ya, belitanya sudah lepas seluruhnya. Dan Raja Wali sudah bebas. Bebas dari ancaman belitan maut ular buto. Syukurlah Raja Wali yang menang. Tapi ya, nampaknya dia sangat letih. Berdiri terhuyung-huyung, lemah sekali. Jagat Dewa Batara. Raja Wali luka-luka. Bulunya banyak sekali yang copot. Di sekitar tempat pertarungan ini berserakan bulu burung Raja Wali. Dan tulang-tulangnya ada yang patah dan retak. Kasihan kau Raja Wali. Raja Wali sahabatku, kau luka parah. Kau mempertaruhkan nyawa demi aku. Diamlah. Tahanlah penderitaanmu. Aku akan mengobatimu dengan menyalurkan hawa murni ke dalam tubuhmu. Bagaimana? Kau akan mengobatinya sendiri? Iya. Aku percaya. Kau pun memiliki tenaga mukjizat untuk menyembuhkan dirimu sendiri. Tapi aku ingin pula membantumu. Ya, baiklah. Kalau itu yang kau inginkan, aku hanya bisa membantumu dengan doa. Raja Wali berdiri dengan sempoyongan, lalu mengepak-ngepakkan sayapnya perlahan-lahan. Nampak sangat lemah. Selamat jalan Raja Wali. Raja Wali sudah terbang jauh. Biasanya dia terbang sangat cepat. Tapi kali ini sangat lambat. Sayapnya mengepak sangat lemah. Menyuruk lambat-lambat menembus awan. Kasihan. Dia sangat menderita karena membela aku. Aku berjanji, suatu ketika aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk membela Raja Wali, perempuan tua yang sangat dijaya itu, yang punya piaraan ular buto raksasa. Rupanya dia sedang duduk bersila di samping bangkai ular buto. Ya,
Nampak dia sedang bersemedi, berusaha mengobati ular buto itu dengan menyalurkan hawa murni ke dalam tubuh ular buto. Seandainya ular buto itu mengalami luka dalam sampai sangat parah, ada kemungkinan bisa disembuhkan dengan cara menyalurkan hawa murni ke dalam tubuhnya. Tapi kalau sudah mati seperti itu, akan sia-sia saja. Sampai dunia kiamat, tidak akan bisa hidup lagi. Rupanya dia bersemedi sudah lama, karena wajahnya berkeringat. Nah, perlahan-lahan dia membuka mata. Berarti semedinya sudah selesai. Wajahnya nampak sangat berduka. Ya, tentu dia sangat berduka karena hewan piaraan kesayangannya mati.